Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada video kali ini adalah lanjutan dari praktek sebelumnya, yaitu terkait dengan routing dinamis. Jika pada video sebelumnya kita mempraktekkan menggunakan routing dinamis jenis RIP, maka di sini kita akan mempraktekkan routing dinamis jenis OSPF yang ada pada router mikrotik. Topologi yang kita gunakan masih sama, masih sama. Jika sebelumnya saya berada di RB2, maka sekarang saya berada di RB1. Config dasarnya sama, sudah kita lakukan. Seperti sistem identity, kemudian juga IP address. PC juga sudah kita atur IP address-nya, sehingga kita tidak perlu mengubah-ubah lagi. Yang penting di sini yang hanya ingin saya tunjukkan bahwa bagaimana caranya kita melakukan routing OSPF. Jika sebelumnya kita menggunakan routing RIP, maka ini sudah saya kosongkan kembali. Nah, sekarang kita menggunakan routing OSPF. Dan ternyata untuk routing OSPF pun parameter yang kita gunakan itu kurang lebih sama dengan routing RIP, yaitu pada interface dan network. Sekali lagi, interface dan network kita sendiri. Hanya saja di routing OSPF itu kadang kita juga membutuhkan setting area. Akan tetapi di sini kita tinggalkan untuk setting area, yaitu backbone area tetap dalam kondisi default. Jadi di root RB1 itu sama backbone, di RB2 juga sama, areanya adalah area backbone. Jadi antara kedua router itu dalam satu area, diistilahkan dengan area. Inilah parameter tambahan di routing OSPF, tetapi tidak kita ubah pengaturan defaultnya. Jadi sekali lagi kita hanya akan mengatur interface dan network, dan prinsipnya juga sama seperti di routing RIP, bahwa kita memberikan informasi routing ke router yang lainnya mengenai interface kita, network kita, dan juga tadi area, dengan kondisi area yang default, tidak kita ubah sama sekali. Oke, kita tinggal tambahkan interface kita. Di RB1 itu pakainya interface Ether 2 dan Ether 3. Maka silakan tambahkan Ether 2. Interface Ether 2 sudah ada. Lalu Ether 3. Jadi sebenarnya routing OSPF ini lebih kompleks dibandingkan dengan routing RIP, tetapi tidak akan saya jelaskan di praktek kali ini karena nanti akan sangat panjang. Jadi nanti bisa secara teori, Lalu networknya sama juga, kita masukkan network kita sendiri, misalnya di Ether 2 192.168.1.0, ingat menggunakan slash, dan Anda bisa lihat di sini ada areanya ditanyakan. Karena kita nggak ngubah-ubah, maka tetap kita pakai area backbone. Oke. Lalu network yang berikutnya 10.110/30, dan areanya pun juga sama, area backbone. Jadi sudah kita tambahkan interface dan network. Kita cek routes. Mengapa belum muncul? Berarti di RB2 juga harus dilakukan pengaturan routing OSPF. Oke, sebentar, saya setting di RB
Oke, di RB2 sudah saya lakukan pengaturan OSPF yang sama, berarti di sini RB2 itu Ether 3 dan Ether 4 dengan network 10.110/30 sama, karena ini antar router, areanya juga backbone. Lalu di sini networknya si RB2 dengan PC2, di 2.0 ya, yang di RB2. Oke, maka sekarang kita cek routes-nya ya. Muncul satu baris routing lagi dengan status atau dengan flag DAO kecil, dinamik aktif, O-nya adalah OSPF. Ya, kalau sudah muncul routing seperti ini dan Anda bisa lihat dia menuju destination address antara RB2 dan PC2. Ya, sebenarnya ini sama saja kalau kita tambahkan secara manual menggunakan statis ya. Namun karena di sini kita menggunakan dinamis, maka caranya seperti tadi. Sudah ada, sekarang kita cek dengan terminal, saya ping langsung IP address PC2 berarti 2.2 ya, sudah ada respon, replay, terhubung. Kita coba menggunakan CMD. IP address kita sendiri adalah ya ini 1.2, yang ini VBox ya, ini ada keterangan virtual box. Oke, maka saya ping 92.168.2.2 dan replay. Oke, berarti PC saya, PC1 dan PC2 sudah terhubung menggunakan routing OSPF. Oke, saya kira ini cukup mudah. Semoga besok bisa kita praktekkan di bengkel. Dan sekali lagi saya minta Anda betul-betul sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan praktek. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.